وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di Masjid Ar-Rahmah ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan membaca Al-Quran bersama-sama. Terakhir sudah sampai surat Ghafir ayat 33 ya. Moga saja kita dibuka surat Ghafir surat ke-34 ayat surat ke-40 ya, ayat 34. Surat Ghafir surat ke-40 ayatipun 34. Sampun dipakai. Sampun ya. Monggo kita milih salam dalam bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kadzalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab. Alladzina yujadiluna
في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah sudah kita baca dari surat Ghafir ayat 34 sampai 40. Kita baca terjemahannya bersama-sama dan kita tadabburi makna dari ayat yang sudah kita baca. Ini sebelumnya Mas Nurul minta tolong dokumentasi ya. Ayat 34 Allah berfirman walaqad dan sungguh-sungguh ja'akum telah datang kepadamu Yusufu yaitu Nabi Yusuf alaihi salam min qablu sebelum itu bil bayyinat dengan petunjuk. Maka ja'akum di sini ya yang disebutkan kalian ini adalah orang-orang Mesir. Maka sebelum Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, Allah itu sudah mengutus Nabi Yusuf, ya, di mana cek. Jadi Allah diganti yang wireless saja ya. Apa? Oh. Coba. Cek. Oke. Maka nabi pertama ya yang datang ke Mesir adalah Nabi Yusuf
di mana Nabi Yusuf itu awalnya datang sebagai budak. Ketika saudara-saudaranya, ya anak-anaknya Nabi Yakub itu menceburkannya, menenggelamkannya ke dalam sumur, sehingga akhirnya dipungut oleh kafilah dari Mesir yang lewat. Ya sudah tahu kisahnya. Kemudian akhirnya dijual sebagai budak, dibeli oleh seorang aziz, ya, menteri di Mesir tersebut. Kemudian digoda oleh istrinya Zulaiha, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara sampai akhirnya menafsirkan mimpi sang raja, kemudian mengajukan dirinya sebagai menteri, dan akhirnya diangkat sebagai menteri. Dan Nabi Yusuf ini ya beda dengan Nabi Musa, saat itu berarti berada di tempat yang terhormat. Jadi Bani Israel itu menjadi keluarga yang terhormat karena Nabi Yusuf itu menjabat sebagai menteri. Nah, cuma ketika masa Nabi Musa itu ada peralihan kekuasaan. Makanya kalau dalam Al-Quran Allah menyebut Raja Mesir sebagai Al-Malik, sang raja. Tapi kalau menyebut rajanya Nabi Musa, menyebutnya Fir'aun, disebutnya sebagai Fir'aun. Kenapa berbeda? Karena rajanya Al-Malik, ya, rajanya di Nabi Yusuf, dan Fir'aun yang berkuasa di zaman Nabi Musa itu adalah dua dinasti yang berbeda. Makanya ketika dinasti yang berkuasa ketika masa Nabi Yusuf itu digulingkan, maka Bani Israel yang semulanya jadi pejabat, ya, jadi orang keluarga yang terhormat, dicabut kehormatannya, ya, gelarnya dicabut, akhirnya menjadi keluarga budak. Dan Nabi Yusuf pun ketika berkuasa sudah menyampaikan petunjuk-petunjuk, dia sudah membawa ajaran-ajaran Islam, ya, mengajarkan kepada penduduk Mesir, ya, tapi banyak di antara mereka yang belum beriman. Famaziltum, tetapi kamu senantiasa fi syakkin, dalam keraguan, mimma, dari apa, ja'akum bih, yang telah ia bawa, yaitu Nabi Yusuf bawa kepadamu. Jadi sampai ya Nabi Yusuf meninggal pun masih banyak yang berada dalam keraguan, belum mau beriman. Hatta sampai idza halaka, ketika dia wafat, kuntum, maka kamu berkata, la yab'atsallah, maka Allah itu tidak akan mengirim min ba'dihi, setelahnya, Rasulullah, yaitu seorang Rasul. Jadi saking nggak mau saking menolaknya, sampai mengatakan ketika Nabi Yusuf itu wafat, wis moment setelah ini nggak bakal ada Rasul, nggak bakal ada petunjuk, sehingga kami tidak akan beriman. Kadzalika, seperti itulah, yudhillullah, Allah itu menyesatkan, man huwa, siapa yang dia musrifun, melampaui batas, murtab, dan orang yang ragu. Maka yang dimaksud dengan musrifun itu orang yang berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa itu disebut melampaui batas? Karena dia telah melanggar batas-batas yang Allah tetapkan. Allah itu punya dua batas, yaitu batas halal dan batas haram, yang wajib dan yang haram. Maka orang yang melampaui batas adalah orang yang meninggalkan kewajibannya
atau dia itu melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyesatkan orang-orang yang murtad, orang-orang yang ragu, ya, yang hatinya itu tidak bisa berpegang teguh dalam Islam, keyakinannya itu geser-geser terus. Ya. Ini orang-orang yang, ya, contohnya orang-orang liberal, ya, yang mereka itu tidak mengakui bahwa Islam itu yang paling, Islam itu hanya satu-satunya agama yang benar. Bahwa mereka mengatakan bahwa agama lain juga ada benarnya, ya. Ada kebenaran di situ, ada surga di agama-agama yang lain. Jadi dia tidak berpegang teguh dalam ajaran Islamnya, berpegang teguh dalam keimanannya, tapi terombang-ambing dengan keyakinan atau pemahaman yang lainnya. Kemudian 35, alladzina, yaitu orang-orang yang yujadiluna, mereka itu memperdebatkan fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah, bighairi sultanin, tanpa alasan yang jelas, atahum, yang datang kepada mereka. Jadi maksudnya adalah ini orang-orang yang mereka itu berusaha menolak ayat-ayat Allah tapi tanpa logika, ya, tanpa alasan yang hak. Dengan apa? Ya hanya dengan pemahaman mereka sendiri, hanya dengan akal mereka yang terbatas. Ya banyak contohnya. Ada orang yang berpendapat, wah, jilbab itu tidak wajib. Alasannya apa? Ya hanya pakai logika saja. Wah, itu kan hanya untuk orang Arab. Katanya kalau orang Arab itu kan kadang tempatnya pasir, jadi harus menutupi wajah. Jadi hanya menggunakan akal-akalan otaknya saja. Atau yang mengatakan, wah, kalau wasiat itu harusnya laki-laki perempuan, anak laki-laki dan perempuan itu 1:1 supaya adil, ya, kesetaraan gender. Sama kalau perempuan ada masa idah, berarti laki-laki juga harus ada masa idahnya. Ini mereka itu memperdebatkan ayat-ayat Allah, berusaha mengotak-atik hukum Allah, ya tadi, tanpa dalil, tanpa alasan yang hak, karena menabrakkan ayat-ayat Al-Quran dengan akal mereka yang tidak seberapa, akal yang masih terbatas, yang tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan ini terutama di zaman sekarang banyak sekali, gitu, orang-orang yang mengaku ulama, mengaku sebagai ustadz, syekh, kiai, kemudian mengeluarkan fatwa yang tidak hanya berseberangan, ya, bahkan bertentangan langsung dengan ayat-ayat Al-Quran, bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang sudah ijma' kesepakatan para ulama. Maka kabura maqtan, bahwa besar, sangat besar kemurkaan Allah, kemurkaan atau kalau disebutkan sebagai kejijikan, ya, diskresi itu kan rasa jijik, benci, murka. Indallah, di sisi Allah, wa indal ladzina amanu, dan di sisi orang-orang beriman, bahwa Allah pun sangat murka, ya, Allah itu sangat murka terhadap orang-orang yang berbuat seperti itu, ya, yang berusaha mengobrak-abrik hukum Allah, yang berusaha menyesuaikan hukum Allah sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal tidak hanya Allah, orang-orang yang beriman pun akan murka, ya, karena melihat kok ada orang yang berani-beraninya mengutak-atik hukum Islam yang Allah katakan
al-yauma akmaltu lakum, bahwa pada hari ini sudah disempurnakan bagi kalian al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, bahwa agama kalian sudah kami sempurnakan. Bahwa Islam itu menjadi ajaran yang paling terakhir, yang paling sempurna, yang paling cocok untuk seluruh umat manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Kadzalika, seperti itulah ya Allah itu mengunci ala kulli qalbin, di atas kulli qalbin itu setiap hati, mutakabbirin, orang-orang yang sombong, jabbar, lagi berlaku sewenang-wenang. Orang yang seperti ini Allah katakan sebagai orang yang sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa dia lebih berilmu daripada Nabi Muhammad. Dia lebih paham Al-Quran dibandingkan Nabi Muhammad, dibandingkan para sahabat, dibandingkan para ulama-ulama setelahnya. Sehingga dia merasa, wah, ini Nabi Muhammad penjelasannya salah, Nabi Muhammad penjelasannya keliru, yang benar adalah penjelasan saya. Wah, penjelasan Nabi Muhammad itu sudah nggak relevan, tidak sesuai dengan zaman, maka harus dibuat pembahasan yang baru. Ini merasa sombong, dia merasa dia lebih berilmu. Padahal kalau ditanya berapa Quran yang sudah dia hafal, berapa hadis yang sudah dia hafal, tidak ada bandingannya dibandingkan ulama-ulama yang terdahulu. Dan jabbar, orang yang berbuat sewenang-wenang, ya, karena dia menyalahgunakan jabatannya, ya, gelarnya sebagai ustadz, ya, yang harusnya ustadz itu membimbing, ustadz itu mengajak kepada jalan yang benar, malah dia menggunakan gelar ustadz itu untuk menyesatkan manusia, ya, untuk menyampaikan fatwa-fatwa yang keliru, sehingga membuat manusia itu jauh dari jalan yang benar. Karena itu salah satu orang yang Allah masukkan ke neraka pertama kali, ya, adalah para ulama yang dia itu berdakwah. Pertama, berdakwahnya itu tidak ikhlas, ya, hanya mengharapkan pujian, dan berdakwah dengan dakwah yang keliru, bukannya mengajarkan yang benar, malah mengajarkan kesesatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat 36. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, ya Haman, wahai Haman. Haman ini adalah panglima, ya, tangan kanannya Fir'aun. Ibni li, maka bangunkanlah untukku sarhan, bangunan yang tinggi, la'alli, agar aku sampai ke pintu. Jadi ini Fir'aun itu karena dia itu saking ingkarnya, ya, tidak percaya dengan ajarannya Nabi Musa, tidak percaya dengan Tuhan yang didakwakan oleh Nabi Musa, maka dia berkata kepada Haman, ya, wahai Haman, coba, ya, dibuatkan bangunan yang tinggi, la'alli ablugul asbab, agar aku itu sampai ke pintu. Itu apa yang dimaksud? Asbab as-samawat, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attari'a, agar aku melihat ilahi Musa, Tuhannya Musa, wa inni, dan sungguh aku la'adunnuhu kadiba, tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Jadi di sini Fir'aun itu ingin membuat menara itu supaya apa? Dia itu ingin membuktikan bahwa Tuhannya Nabi Musa itu tidak ada. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia itu ingin menipu umatnya, ya, menipu rakyatnya. Ini loh,
kalau kalian nggak percaya bahwa Tuhan Nabi Musa itu tidak ada, ini saya bangunkan bangunan tinggi. Nanti kalau kalian panjat, maka di langit itu tidak ada Tuhan yang lain selain saya. Itu kata Firaun. Dan sebenarnya Firaun sendiri paham bahwa sebenarnya ini hanya akal-akalan saja, gitu. Hanya usaha untuk menipu orang-orang awam. Kan kalau dipikir-pikir, ya kan langit itu seberapa tingginya, ya. Bahwa mereka itu bisa membangun menara paling hanya berapa ratus meter saja, kan nggak akan bisa mencapai tempatnya yang dikatakan pintu-pintu langit tadi. Wa kadzalika, dan demikianlah zuyyina, dibuat indah li fir'auna, bagi Fir'aun. Apa yang dibuat indah? Su'u amalihi, yaitu perbuatan jeleknya. Wa sudda 'anis sabil, dan dia tertutup dari jalan yang benar. Ya. Maka di sini Firaun itu karena kedustaan orang-orang yang durhaka, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya. Apa ayatnya itu? Allati ayat sabuna anaknya. Ayatnya itu afasibat ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya. Maka apakah, katakanlah, apakah akan kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang amalnya paling jelek? Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adalah orang-orang yang sesat, ya, yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi termasuk hukuman yang paling berat, ya. Karena bagaimana dia bisa bertaubat, bagaimana dia bisa kembali ke jalan Allah ketika dia merasa bahwa dia tidak berbuat salah. Karena orang yang bertaubat pertama kali, syaratnya yang pertama untuk bertaubat adalah mengakui bahwa dia salah, bahwa dia berdosa, bahwa dia melanggar aturan Allah. Tapi kalau dia merasa bahwa dia itu benar, susah untuk diajak bertaubat. Makanya ada salah seorang ulama, yang ini ulama pendakwah, itu mengatakan lebih mudah mengajak orang ateis untuk masuk Islam dibandingkan mengajak orang Kristen. Kenapa? Karena orang ateis itu posisinya nol, dia nggak percaya apa-apa, maka kita langsung dakwakan bahwa agama Islam itu benar, selesai. Tapi kalau kita berdakwah kepada orang Kristen yang dia itu sudah punya kepercayaan, maka kita perlu menyampaikan kepadanya bahwa ini agama Kristen adalah agama yang keliru, ya, agama yang salah, baru bisa kita arahkan ke agama Islam. Wa ma kaidu Fir'auna, dan tidaklah tipu daya Firaun itu illa fi tabab, kecuali hanya membawa kerugian. Bahwa tipu dayanya itu tidak ada manfaatnya, ya, tidak mempengaruhi apa-apa. Kemudian ayat 38, wa qala alladzi, dan berkata orang-orang yang amanah, yang beriman. Ini orang yang beriman tadi, ya, yang dikisahkan kemarin, orang yang beriman dari salah satu keluarga Firaun. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutlah aku, ahdikum sabilal rasyad, ya, maka aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Jadi orang yang beriman itu
Beda dengan Firaun yang mengajak kepada kesesatan, maka dia berusaha mengajak kaumnya kepada jalan yang benar. Yaitu apa? Ya, jalan tauhid, ya, jalan keimanan kepada Allah Ta'ala. Ayat 39, ya qaumi, wahai kaumku, innama, sesungguhnya hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia ini mata, hanyalah sementara, wa innal akhirata, dan sungguh akhirat itu darul qarar, adalah tempat yang kekal, negeri yang kekal. Maka dia mengingatkan bahwa yang namanya dunia itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Ya. Paling di dunia ini, ya kalau orang zaman dulu itu bisa sampai 150 tahun. Ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah bersabda bahwa umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Jadi rata-rata hidup kita di dunia itu hanya segitu. Ada yang lebih dipanggil lebih awal, ada yang mendapatkan kelebihan umur. Tapi setua-tuanya kita paling 100 tahunan, 110, 120 itu udah paling tua. Kalau rekor orang tertua di dunia itu kalau nggak salah sekarang 125, 126. Rekor orang yang paling tua di dunia. Maka ketika dibandingkan dengan akhirat itu jauh lebih sedikit. Akhirat itu jauh lebih lama, ya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, bahwa seharinya itu seperti 1000 tahun di dunia. Itu sehari. Berarti hidup kita di dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat paling berapa? 16-20 menitan. 20 menit loh. Maka coba kita pilih mana? Apakah kita membuang hidup kita hanya untuk menikmati 20 menit itu? Apakah kita ingin hidup kita sengsara, disiksa hanya untuk mendapatkan 20 menit kebahagiaan, 20 menit waktu untuk berpuas diri, untuk berbuat sesukanya, atau kita mengorbankan 20 menit itu, 20 menit itu mau mendapatkan siksa, mau menderita, terserah. Yang penting di sisa waktunya itu mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada kesedihan setelahnya. Maka kalau orang yang berakal mesti akan memilih yang lebih kekal, yang lebih lama. Itu kalau orang yang menggunakan akalnya. Sayangnya kebanyakan manusia itu akalnya tertutup oleh hawa nafsunya. Jadi nggak bisa mikir dengan benar. Maka di sini orang yang beriman ini berusaha mengajak kepada orang-orang Mesir. Wahai kaumku, hidup kalian itu cuma sementara, di dunia ini hanya sementara saja. Maka dari kita harus benar-benar pikir, kalau memang Firaun itu yang benar, ya oke lah. Nanti nggak ada kehidupan setelah kematian, sudah selesai. Tapi kalau misalkan ajaran Nabi Musa yang benar, sedangkan kalian tidak beribadah di dunia ini, ya nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang kekal. Ya kan? Harus benar-benar dipikirkan. Kemudian ayat 40, man 'amila, barang siapa yang mengerjakan sayyi'atan, amalan yang jahat, fala yujza, maka tidaklah dia akan dibalas illa mislaha, sebanding dengan kejahatan itu. Wa man 'amila sholihan,
dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fa ulaika yadkhulul jannah, maka mereka akan masuk ke dalam surga, yurzaquna fiha, mereka diberi rezeki di dalamnya, bighairi hisab, yang tidak ada hitungannya. Maka di sini Allah berfirman, yang pertama, ya, barang siapa yang berbuat kejahatan, maka akan dibalas dengan yang setimpal. Maka di sini tidak disebutkan apakah mukmin atau kafir. Berarti semua orang, ya, semua makhluk itu kalau berbuat jahat pasti akan dibalas sesuai dengan kejahatannya, sesuai dengan dosanya. Maka orang yang berbuat jahatnya sedikit, ya dibalas dengan hukuman yang sedikit. Tapi kalau keburukannya itu banyak, ya dibalas dengan hukuman yang banyak. Baik itu orang mukmin maupun orang kafir. Karena nanti orang kafir itu walaupun sama-sama di neraka, nanti beda antara orang kafir yang jahat dengan orang kafir yang baik. Contohnya, ya maaf nyebut nama ini, antara Hitler sama Bunda Teresa, itu kan sama-sama meninggal dalam kekafiran. Tapi kan yang satu adalah pelaku genosida, membunuh 6 juta orang Yahudi, ya, yang mempelopori perang dunia II, yang membunuh ratusan juta manusia. Yang satu adalah orang yang suka berinfak, ya, suka menyumbangkan harta, membuat badan-badan donasi kepada negara-negara yang kekurangan. Ini sama-sama kafir, ya, sama-sama meninggal dalam keadaan kafir. Ya kalau saya benar-benar meninggal dalam keadaan kafir, ya dua-duanya tetap di dalam neraka. Cuma nerakanya beda. Tentu neraka orang yang membunuh jutaan orang itu siksanya jauh lebih besar. Maka sebagaimana paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, ya, beliau masuk ke dalam neraka, tapi karena dukungan Abu Thalib terhadap dakwah Nabi, rasa sayang Abu Thalib kepada Nabi, maka Abu Thalib itu ditempatkan di neraka yang paling ringan. Apa nerakanya? Yaitu berdiri di bara api. Jadi tidak dibakar, tapi hanya di bara api. Tapi walaupun hanya di bara api, kata Rasulullah, itu berdiri di bara api, itu ketika dia berdiri, otaknya langsung mendidih. Maka bayangkan ya, kalau yang paling ringan saja itu siksanya seperti itu, apalagi yang paling berat, ya, apalagi siksa di neraka jahanam, di dasar paling bawah dari neraka, itu jauh-jauh lebih besar lagi. Nah, tapi kalau untuk yang berbuat baik, Allah katakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ya. Kalau yang berbuat baik dan dia beriman, maka beda nih antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin itu berbuat baik, maka apa kata Allah? Fa'ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah penghuni surga, akan dimasukkan ke dalam surga. Karena syaratnya, ya, tiket orang untuk masuk surga adalah dia beriman terlebih dahulu. Maka Rasulullah bersabda, kan barang siapa, ya, man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Pun yang meninggal, yang wafat dalam kondisi bertauhid, ya, dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, yang benar-benar mengakui bahwa hanya Allah lah itu ilah yang berhak disembah, bahwa tidak ada ilah selain Allah, mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi Allah, maka itu pasti akan masuk ke dalam surga sebesar apapun dosanya. Pasti ada waktunya di mana dia masuk ke dalam surga.
Kalau yang berbuat dosa bagaimana? Maka orang-orang yang berbuat dosa akan disiksa terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Nah, ketika sudah bersih dosanya, sudah bebas, sudah terhapus hukumannya, barulah dia dimasukkan ke dalam surga. Ustaz, berarti kalau begitu, ya kita bebas saja kalau gitu, berbuat apa saja, mau berbuat maksiat saja kan akhirnya masuk surga. Nah, kalau sepertinya adalah pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Pertama, siapa yang bisa menjamin kita itu ketika nafas terakhir masih dalam keadaan muslim? Siapa yang bisa menjamin? Kan nggak ada. Orang yang soleh saja itu tidak bisa menjamin bahwa dia itu bisa meninggal dalam keadaan muslim. Apalagi orang yang fasik, orang yang bermaksiat. Bisa jadi karena kemaksiatannya mendorong dia ke dalam kekafiran. Karena banyak orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, itu pertama didorong dari kemaksiatannya. Ya, karena dia terbiasa dengan dosa, terbiasa dengan maksiat, akhirnya berusaha mengubah hukum Islam. Wah, ini Islam kayaknya harus sesuai dengan nafsu saya, harus membolehkan kemaksiatan saya. Akhirnya karena tidak cocok dengan Islam, pindah ke agama yang lain yang membolehkan dia untuk berbuat kemaksiatan. Ini banyak yang seperti ini. Ya. Ada orang karena cinta, karena sayang dengan pasangan yang non-muslim, akhirnya supaya bisa nikah, akhirnya pindah agama. Dan seperti itu. Jadi kemaksiatan, keburukan itu bisa mendorong orang untuk keluar dari Islam. Dan yang kedua, walaupun Allah mengatakan menjanjikan bahwa dia pasti akan masuk surga, tapi tadi nerakanya berapa lama? Jangan dikira neraka cuma celup sebentar kemudian selesai, kan enggak. Semakin besar dosanya, semakin lama di neraka. Dan bayangkan tadi neraka akhirat itu seharinya seperti 1000 tahun. Nah, berapa hari, berapa tahun, berapa dekade kita akan dihukum di neraka? Yang siksanya yang paling ringan saja itu bara apinya ketika diinjak bisa melelehkan otaknya. Belum apinya, belum nanti siksaan-siksaan yang lainnya. Coba kalau kita membaca hadis tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ketika beliau Mi'raj, maka diperlihatkan neraka, diperlihatkan orang-orang yang disiksa di dalamnya. Itu kalau benar-benar baca ngeri, Pak. Ya, ngeri sekali. Bagaimana siksaan-siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka. Ada orang yang mendorong batu ke bukit, kemudian dia dilindas dengan batunya sampai hancur lebur, kemudian mendorong lagi, dilindas lagi. Ya. Ada orang yang lidahnya itu ditarik, dipotong, tumbuh, ditarik, dipotong lagi, tumbuh, ditarik, dipotong lagi. Ada orang yang disetrika dada dan punggungnya. Kita saja kalau kena megang api, misalnya ya, megang wajan panas, ini belum apinya loh. Megang wajan panas, sedetik saja langsung refleks ya, langsung disingkirkan tangannya. Itu baru sedetik. Belum kalau semenit dunia, bayangkan, sehari dunia. Bayangkan kalau 1000 tahun ya dibakar terus-menerus tanpa ada istirahat. Maka jangan meremehkan siksa neraka, jangan menggampang-gampangkan ancaman neraka. Dan Allah katakan ketika Allah sudah ketika hambanya itu sudah masuk dalam surga, yadkhuluna jannah, ketika mereka sudah masuk surga, yurzaquna bighairi hisab. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Maka nikmat yang ada di surga itu tidak ada hitungannya.
Allah akan berikan di surga itu apapun yang kita minta. Apapun yang kita inginkan, Allah akan kasih semuanya. Maka tidak ada lagi cobaan, tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi batasan. Karena surga adalah tempat untuk mendapatkan kenikmatan. Oke, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang sudah selesai kita baca dari surat Ghafir ayat 34 sampai 40. Ini maghribnya jam 6 gitu. Oke, nanti karena untuk mulai hari ini ya, seperti yang pengajian-pengajian yang sebelumnya, makanya untuk bukanya nanti di Serambi ya, bahwa nanti setelah ini bisa mengambil menu bukanya, kemudian bisa menyempatkan diri masing-masing. Kemudian untuk waktu sisanya ya masih ada nanti 6 menit, 7 menit itu bisa kita gunakan untuk memperbanyak doa, ya, memperbanyak memohon kepada Allah Ta'ala, karena salah satu waktu yang mustajab adalah waktu menjelang berbuka. Ya. Doanya orang berpuasa ketika menjelang berbuka. Maka waktu yang mustajab ini kita gunakan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita minta. Kalau ada, jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran ini bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wal inayah, nuhun wal kalam ya yang seluruh masalah khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa langsung menuju ke Serambi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.